masalah infografik. Kalau kita ngomongin masalah infografik, jadi kalau lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini tuh, kalau kita sebagai seorang infografer gitu ya, sebagai seorang desainer gitu ya, kita itu sebenarnya itu apa namanya, kalau menjadi infografer itu sebenarnya harus punya keahlian apa sih gitu. Ternyata menjadi seorang infografer itu dia harus memiliki banyak pengetahuan, harus memiliki banyak keahlian. Di antaranya itu adalah berkaitan dengan reportase, berkaitan dengan riset, mendesain secara otomatis ya, kemudian ilustrasi atau ilustrator gitu ya, karena yang namanya menggambarkan ya berarti dia harus memiliki kemampuan untuk membuat ilustrasi. Termasuk kalau yang sekarang ya, sekarang itu seorang infografer itu juga harus bisa sebagai sekaligus sebagai videografer, kemudian fotografer, bahkan penulis ya. Jadi sebegitu apa namanya, sebegitu banyaknya keahlian-keahlian yang harus dimiliki oleh seorang desainer infografik ya. Nah, kalau di luar negeri ini, kalau misalnya apa namanya, infografer itu disebut dengan istilahnya itu adalah dia grafik jurnalis ya, karena pekerjaannya itu salah satunya itu adalah dia harus meliput juga. Pekerjaan dari seorang infografer itu harus meliput juga. Kenapa harus meliput gitu? Kenapa harus meliput? Karena dia harus memiliki gambaran tentang suasana kejadian ya. Misalnya ya, kalau misalnya ke dalam kasus misalnya kayak kemarin misalnya bom Semanggi misalnya. Ya seorang desainer infografer ya, infografik ya dia harus datang ke Semanggi gitu ya untuk melihat suasana, untuk melihat lokasi sehingga dia bisa menggambarkan bagannya itu seperti apa nanti ya dalam penyajiannya. Ya kira-kira seperti itu. Ini berkaitan dengan hal-hal yang harus dikuasai oleh desainer ya, desainer seorang infografer ya. Jadi salah satunya dari set, desainer, videografer, fotografer, writer, terus ilustrator, reporter dan lain-lain. Ini keahlian yang harus uh, kita miliki sebagai desainer. Nah, terus kemudian uh, kalau di industri itu sebenarnya gimana sih gitu ya? Kayak kita kan jarang sekali misalnya apa namanya seorang desainer itu menguasai banyak hal gitu ya. Ada desainer yang dia hanya paham tata letak gitu ya, tapi ilustrasinya tidak. Ada orang yang kuatnya di ilustrasi tapi di desainnya jelek-jelek gitu ya. Itu banyak ya. Ada desainer yang tidak bisa menulis juga banyak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya di media itu biasanya dipecah menjadi beberapa bagian. Jadi yang infografer sendiri, yang penulis sendiri gitu ya, yang menulis naskah sendiri, kemudian bahkan mungkin ilustratornya itu juga sendiri gitu ya. Itu kalau di media itu kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian kita lanjut lagi ke berikutnya. Ntar saya ya. Nah, kita kembali lagi ke ini ya, ke zaman dulu lah ya. Sebenarnya seberapa apa namanya? Kapan sih yang namanya infografik ini muncul? Sebenarnya kalau dilihat dari apa namanya, dari sejarah ya tentang seni rupa gitu ya. Sebenarnya yang namanya orang itu menggambarkan sesuatu itu sudah dari dulu ya. Jadi ini contoh ilustrasi yang menggambarkan bagaimana orang pada zaman dulu gitu ya. Orang pada zaman dulu itu apa namanya berburu lah ya, berburu ya. Jadi ilustrasi ini menggambarkan atau menginformasikan kepada kita yang sekarang gitu ya, bahwa orang zaman dulu itu cara berburunya seperti itu ya. Jadi ini salah satu lukisan tertua ya. Jadi diperkirakan itu umurnya itu sekitar 30.000 sampai 32.000 tahun yang lalu. Ini contoh dari infografik, bahwa infografik itu sudah ada dari dulu. Nah, ini kalau di luar negeri ya, ini ditemukan di Gua Chauvet di selatan Prancis. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat ya, ini lebih tua lagi nih. Ini lebih tua lagi dan ini ditemukannya itu di Indonesia ya. Dan ini ditemukannya di Indonesia. Jadi ini salah satu lukisan tertua ya, lukisan tertua di dinding yang diperkirakannya itu umurnya itu lebih tua dibandingkan yang tadi ditemukan di Prancis. Ini ditemukannya itu di Sulawesi. Ini juga sama menggambarkan tentang situasi pada saat itu. Walaupun uh, apa namanya secara visual itu bisa menginterpretasikan macam-macam ya.
ini maksudnya apa sih tangan-tangan seperti ini gitu ya. Ini contoh-contoh visualisasi informasi ya. Walaupun pada saat ini ya mungkin ya kita tidak bisa menginterpretasikan atau menafsirkan bahwa ini maksudnya apa gitu ya. Nah kalau dalam infografik itu nanti tidak bisa seperti itu. Oke, kita masuk. Nah, kemudian kita balik lagi ke tahun-tahun berikutnya, sekitar tahun 1930-an itu ada majalah di luar negeri itu namanya Fortune. Jadi selalu dalam proses penyajiannya itu selalu digambarkan itu dalam bentuk infografik. Ini salah satu bentuk infografiknya itu berupa peta seperti ini. Jadi infografiknya itu adalah berupa peta. Nah, terus kemudian kalau di Indonesia sendiri gimana gitu ya? Kalau di Indonesia sendiri gimana infografik di Indonesia? Infografik di Indonesia itu sebenarnya terlihat sekali booming itu sekitar awal tahun 99 gitu ya, 99 sampai 2000 ya. Di mana yang mempelopori itu salah satunya ya, salah satunya itu adalah apa namanya? Koran Kompas ya. Jadi salah satunya itu adalah Koran Kompas. Mungkin ada ya, mungkin ada media lain ya di Indonesia yang mungkin juga menyajikan infografik pada saat itu ketika menyajikan informasi. Tapi yang paling terlihat serius itu pada saat itu adalah Kompas gitu ya, Kompas. Sampai sampai pada suatu masa itu mereka malah justru mendatangkan seorang pakar infografik ya dari luar negeri, salah satunya yang direkomendasikan oleh Nigel Home ya. Nigel Home itu adalah salah satu pakar infografik dunia. Nah ini orangnya nih, ini orangnya. Mereka itu belajar hampir cukup lama ya dengan namanya. Ini namanya Jeff Gordon. Nanti kalau misalnya teman-teman mencari tentang informasi tentang Jeff Gordon, ini merupakan salah satu pakar infografik dunia. Nah saya cukup lama belajar dengan beliau. Jadi kalau cari di Facebooknya itu pasti ada. Dan dia sangat welcome kalau misalnya teman-teman itu bertanya tentang seputar infografik. Dan dia sangat antusias. Ini salah satunya. Jadi Kompas itu sampai mendatangkan salah satu pakar infografik dunia untuk memberikan pelatihan khusus ya. Cukup lama, hampir mungkin sekitar 3 bulan ya. Nah terus kemudian akhirnya berkembanglah dari kalau misalnya kita lihat di Kompas ya, berkembanglah ke misalnya ke lingkungan Kompas Gramedia, mulai dari tabloid bola tempat saya bernaung dulu. Jadi ini salah satu infografik yang saya buat waktu masih bekerja di tabloid bola ya, waktu masih bekerja di tabloid bola. Jadi ini salah satunya. Dan ini pengerjaannya itu dengan menggunakan Adobe Illustrator ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini tekniknya itu kebanyakan teknik menggambarnya dengan menggunakan Adobe Illustrator. Maksudnya aplikasinya. Kalau tekniknya sih menggunakan teknik blend ini. Nah, terus kemudian sekitar tahun 2000-an juga gitu ya. Sekitar tahun 2000-an juga itu muncul sebuah media ya, media yang selalu selalu mengkampanyekan bahwa dia selalu menyajikan informasinya itu dengan infografik. Dan campaign itu sangat baik ya, artinya sangat baik buat positioningnya Koran Tempo pada saat itu. Memang pada saat itu Koran Tempo itu memang selalu menyajikan infografik di halaman depan ya. Beda dengan Kompas. Kompas kan kadang-kadang infografik itu kadang jadi halaman utama gitu ya, atau jadi berita utama, kadang sebagai pelengkap, kadang tidak sama sekali ya. Tidak konsisten. Kalau Koran Tempo itu selalu konsisten dia. Jadi Koran Tempo itu selalu konsisten. Pokoknya di bagian depan itu dia mengklaim bahwa dia selalu menyajikan informasinya itu dalam bentuk infografik gitu. Dan ternyata klaimnya itu istilahnya berbuah manis ya. Berbuah manisnya bahwa orang tahu bahwa Koran Tempo itu selalu menyajikan informasinya itu dalam bentuk infografik. Ini salah satunya. Termasuk grup-grupnya ya, termasuk ada kita masuk misalnya ke majalah Temponya itu juga sama seperti itu. Ini salah satunya untuk di majalah Tempo ya. Nah, kemudian kita ngomongin infografik ya. Sebenarnya ada perubahan tidak sih di era perkembangan media ya?
di era perkembangan teknologi media ya. Kalau kita bicara masalah infografik itu dari tahun ke tahun itu sebenarnya tidak berubah ya. Yang berbeda itu adalah dari sisi platformnya. Yang berbeda itu dari sisi platformnya dan lebih ke cara mengkomunikasikannya itu beda-beda. Karena berbeda saluran ya atau berbeda media ya. Jadi kalau misalnya di media itu kan ada teknologi namanya teknologi editorial system ya. Editorial system di mana nanti kalau misalnya teman-teman yang desainer nih ya, yang baru belajar komunikasi, misalnya dia dari perguruan tinggi gitu ya, kalau misalnya teman-teman datang ke media itu, sekarang kayak desainer itu sebenarnya tidak media itu tidak butuh desainer banyak ya, karena sudah ada namanya editorial system, namanya Woodwing. Jadi kalau misalnya untuk mengerjakan media itu yang tadinya butuh sekitar 24 orang itu bisa dipangkas desainernya itu jadi 6 orang gitu ya. Karena semuanya itu serba template. Ini salah satunya. Ini salah satu teknologinya yang dari Woodwing ya. Namanya itu adalah apa namanya? Woodwing Editorial System. Jadi koneksinya atau manajerialnya itu menggunakan smart connection ya untuk bridge-nya antara Adobe InDesign dengan InCopy ya ya. Jadi itu menggunakan smart connection. Jadi reporternya itu menggunakan InCopy sementara desainernya itu menggunakan InDesign. Tapi kalau misalnya dari sisi infografik tetap sama ya. Jadi saya bicara masalah infografiknya ya. Saya kaitkan ya. Jadi teknologinya apapun, infografik itu tetap eksis ya, tetap eksis ya. Nah terus kemudian yang berikutnya ini contoh ya, contoh. Ini contoh kalau misalnya salah satu editorial system, tapi orientasinya itu adalah ke digital, ke tablet ya. Ini punyanya Woodwing juga ya. Jadi kan era-era sekarang itu adalah semuanya itu adalah serba digital ya, karena semuanya beralihnya itu ke tablet atau ke smartphone gitu ya. Ini salah satu bentuk apa namanya editorial system yang dimiliki oleh Woodwing, namanya Content Station. Namanya Content Station. Nah, terus kemudian ada nggak platform lainnya yang dalam proses produksi media ya, yang tidak mempengaruhi, tapi mempercepat ya, tapi tetap tidak mempengaruhi infografik secara umum. Jadi ada namanya istilahnya itu adalah Quark Publishing System. Jadi kalau misalnya tadi Woodwing itu menggunakan InDesign ya, kalau Quark Publishing System itu menggunakan Quark Express. Jadi Quark Publishing System itu menggunakan Quark Express. Jadi kalau misalnya di industri media gitu ya, zaman dulu itu antara Quark Express dengan PageMaker ya pada saat itu adalah sama-sama kuat ya, sama-sama pesaing ya. Akan tapi pacemaker itu tidak kuat ya menghadapi Quark, karena Quark itu lebih sistematis ya dalam proses layout ya, dibandingkan dengan pacemaker. Akhirnya pacemaker dimatikan, kemudian keluarlah InDesign gitu ya, keluarlah InDesign. Nah, proses kerjanya InDesign itu meniru apa yang dikerjakan oleh Quark Express, yaitu segala sesuatunya itu adalah berorientasi pada box. Yang dimaksud dengan berorientasi pada box itu apa? Setiap kali kita akan menempatkan teks untuk mendesain, kita bikin box teks. Setiap kali kita akan menempatkan gambar, pada saat kita mau mendesain, kita bikin box gambar. Jadi itu yang apa namanya? Itu yang ditiru oleh InDesign sekarang ya. Jadi InDesign itu proses kerjanya itu mirip seperti di Quark. Kira-kira seperti itu. Ini berkaitan dengan apa namanya? Ini ya, Quark Publishing System ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu ini contohnya. Jadi dia menggunakan Quark Express. Nah, kalau misalnya di Reporter itu dia menggunakan Quark CopyDesk ya. Ini menggunakan Quark CopyDesk. Nah, semuanya itu terhubung dengan menggunakan Quark Publishing System server ya. Ini prosesnya. Nah, kemudian ada lagi yang versi yang lebih canggih ya. Nah, ini Kompas yang punya. Ini menggunakan Tera Digital Publishing ya. Menggunakan Tera. Jadi kalau dengan Tera itu security-nya itu lebih bagus lagi ya dibandingkan dengan sistem editorial yang sebelumnya gitu ya. Dan dia bisa apa namanya
bikin satu produk bisa kesebar ke berbagai atau ke multiple platform. Bisa langsung ke web, bisa langsung ke smartphone, bisa langsung ke virtual newspaper, bisa langsung ke print, bisa seperti itu nih. Jadi Gen 4 ya, Gen 4. Jadi kalau misalnya kayak menggunakan Woodwing itu investasinya itu mungkin sekitar 5 miliar gitu ya. Kalau ini bisa sekitar di atas 15 miliar gitu ya. Itu kalau misalnya kita bicara masalah editorial system ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian sebenarnya kalau infografik itu sebenarnya dia bisa masuk kemana saja sih gitu ya. Kan kita ngomongin infografik gitu. Infografik itu ya bukan semata-mata yang kita lihat di media ya. Infografik itu bukan semata-mata yang kita lihat di surat kabar, seperti yang kita lihat di majalah, tapi infografik itu sebenarnya dia bisa masuk ke berbagai produk ya, mulai dari yang tadi saya sebutkan majalah, terus kemudian ini contohnya ya, majalah, ini semuanya kan bentuk infografik untuk mempercantik tampilan dan memberikan informasi yang lebih mudah ya, dicerna ya. Ini juga sama ya, terus kemudian di surat kabar, di buku juga sama ya, di buku juga sama. Kalau buku-buku sekarang juga banyak menyajikan informasinya itu dalam bentuk visual. Kemudian kalau misalnya tanpa kita sadari, misalnya kita suka makan Indomie lah ya. Kalau di Indomie kan suka ada informasi tentang cara membuat Indomie gitu ya. Cara membuat Indomie dari awal, mulai dari buka sampai memasaknya berapa menit ya. Itu salah satu bentuk infografik ya yang bisa diterapkan pada packaging design. Itu namanya infografik proses. Nah, informasinya itu adalah kronologikal. Ini kalau di packaging ya. Bahkan mungkin di billboard ya, mengenai cara-cara berkendara yang baik gitu ya, iklan-iklan cara berkendara yang baik. Itu kan salah satu bentuk infografik yang disajikan. Billboardnya baik billboard dalam posisi statis ya, maksudnya gambar statis, ataupun sekarang billboard sekarang kan bentuknya LED sekarang ya. Jadi bisa juga dalam bentuk yang motion. Nanti akan saya bahas di sesi kedua di jam kedua itu berkaitan dengan bagaimana caranya menyajikan informasi dengan menggunakan motion. Nah, terus kemudian infografik itu juga diterapkan di brosur juga sama. Di brosur, kemudian poster juga sama. Sekarang banyak sekali poster-poster yang menyajikan informasinya itu juga dalam bentuk infografik. Ini salah satu poster yang dibuat oleh BNN. Terus kemudian, dan kalau misalnya teman-teman suka buka kumparan, kemudian teman-teman misalnya suka buka kata data kata data ID ya, kata data ya, itu juga penyajiannya itu lebih banyak disajikannya itu dalam bentuk infografik. Jadi hampir di semua aspek itu infografik itu digunakan ya. Ini juga salah satunya ya. Ini dari kata data ya, katadata.co.id. Nah, terus kemudian muncul, kenapa sih masih harus menggunakan infografik gitu ya? Kenapa sih harus menggunakan infografik? Nah, ini salah satunya ya. Jadi yang namanya infografik itu dipergunakan untuk mengirimkan atau mengkomunikasikan pesan. Itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya. Ini salah satu infografik yang dipublikasikan oleh BUMN berkaitan dengan proses vaksinasi serentak ya. Dan ini yang diselenggarakan di Istora pada saat itu. Pas saya buat infografik ini itu adalah ini BUMN sedang gencar-gencarnya membuat bukan ya, sedang gencar-gencarnya melaksanakan vaksinasi. Hanya saja pada saat itu strategi komunikasinya itu lebih ke lewat tulisan ya, lewat tulisan. Akhirnya panitia berpikiran gimana kalau misalnya kita sajikan dengan cara yang lebih sederhana ya, supaya pesannya tuh lebih gampang nyampe gitu ya. Akhirnya dibuatnya seperti ini. Ini proses kenapa kita mesti harus menggunakan infografik. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah untuk menampilkan sejumlah besar informasi dengan cara yang kompak dan mudah dimengerti. Jadi saya yakin
yang namanya Gunawan gitu ya, Gunawan. Jadi Gunawan ini tuh dia merupakan salah satu infografer di Kompas gitu ya. Sebelum membuat infografik semacam ini, saya yakin dia harus membaca banyak sekali literasi ya, banyak sekali buku sampai dia membuat ringkasan satu halaman seperti ini yang menggambarkan, ya memang tidak bisa menggambarkan keseluruhan ya, tapi sebagian besar itu bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini, bagaimana proses Borobudur ini itu dibangun gitu ya. Ini salah satu kenapa kita harus menyajikannya itu dalam bentuk infografik. Kemudian yang ketiga itu adalah biasanya itu infografik itu dipergunakan untuk memantau secara berkala evolusi atau parameter tertentu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka bermain saham atau teman-teman suka mengikuti pergerakan nilai tukar rupiah gitu ya, itu akan lebih mudah dipahami itu kalau disajikannya itu dalam bentuk grafik garis. Jadi kita bisa lihat misalnya naik turunnya nilai itu berapa. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin saham ya, itu kan bentuknya kan apa nih, kalau angka ya bentuknya tabel, itu kebayang kita bacanya gimana ya. Hari ini nilainya berapa ya. Tapi kalau misalnya kita sajikannya itu dalam bentuk garis ya, dalam bentuk garis itu dia nanti hasilnya akan berbeda ya. Berbeda. Orang akan lebih cepat paham, oh dalam kondisi naik tinggal kita cari informasi naiknya itu berapa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi biasanya itu infografik itu dipergunakan untuk memantau secara berkala evolusi parameter tertentu. Nah, kemudian kita ngomongin masalah infografik ya. Seberapa harus diperiksanya sih kalau kita mengerjakan infografik istilahnya, supaya informasinya itu tidak nyampe ke pembaca. Jadi kalau visualisasi infografik yang handal itu rancangannya itu harus sesuai dengan informasi yang digambarkan. Gitu ya. Jadi rancangannya itu harus sesuai dengan informasi yang digambarkan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat misalnya gambar yang sebelah kanan ya, sebelah kanan saya ya. Jadi ini kan salah satu bentuk infografik ya, tapi infografiknya itu akan terlihat rumit ya, akan terlihat rumit dan tidak bisa dibaca karena terlalu banyak informasi yang harus disampaikan sehingga grafiknya itu ruwet. Sehingga itu grafiknya itu ruwet seperti ini. Sebenarnya kalau dalam infografik namanya infografik kan, menyederhanakan informasi gitu ya. Ya berarti kita harus mengambil angle yang mudah ya, yang utama aja atau yang penting-penting aja. Misalnya kita cropping yang warnanya biru saja gitu ya. Kita masking yang warnanya biru saja sehingga yang penting itu hanya Hong Kong, Singapura, Jepang sama Korea dan Cina mungkin salah satunya gitu ya. Itu kenapa kita harus bisa memilah-milah informasi yang penting, kurang penting, tidak penting gitu ya. Itu dalam proses menyajikan infografik itu seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih dari desainer gitu ya, atau dari mahasiswa desain, kalau melihat seperti ini kan sebenarnya merupakan infografik yang jadinya itu malah jadi tidak komunikatif ya. Kira-kira secara visualnya itu kesalahannya ada di mana nih? Kalau melihat ini, kira-kira ada di mana? Secara penyajian visualnya deh. Kalau misalnya dari UMT tadi ya, dari UMT. Kalau UMT berarti kan dari ada yang mungkin dari komunikasi atau ada yang dari desainer grafis gitu ya. Kalau dari UMT nih, anak-anak desain pasti ada ya. Kira-kira bagian mana nih yang masih yang salah dalam infografik ini? Kira-kira bagian mana? Izin jawab, Pak. Silakan. Ya, Silakan. itu kayaknya background sama datanya nggak kontras, Pak. Iya, betul. Jadi kalau melihat ini gitu ya, kalau melihat ini itu justru lebih menonjolkan background ya daripada informasinya. Nah, ini salah satu hal yang mesti harus teman-teman pahami dalam proses menyajikan infografik. Nah, terus kemudian kalau misalnya melihat ini, nah ini jelas nih, ini jelas. Tapi apa yang salah dengan infografik ini? Apa yang salah dengan infografik ini kira-kira?
Izin jawab, Pak. Ya, Terlalu banyak ruang kosong, Pak. terlalu banyak ruang kosong. Jadi ruang kosong itu sebenarnya penting ya Mas ya. Jadi ruang kosong itu fungsi ruang kosong itu adalah untuk memberi jeda pada pembaca untuk bisa melihat elemen visual yang lain. Itu fungsi dari ruang kosong ya. Jadi kalau melihat ini, kalau saya bilang ruang kosongnya udah sesuai. Cuman yang dia dipermasalahan itu di data Mas, di data. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah persentase itu totalnya berapa persen Mas? Tidak. Totalnya ada berapa persen kalau kita ngomongin persentase? Coba 100, Pak. Iya, totalnya harus 100. Totalnya harus 100. Jadi kalau misalnya kita menyajikan data ya dalam bentuk persentase, biasanya ini persoalannya itu sering kali salah kaprah itu kalau misalnya kita menyajikan area graph ya. Area graph itu salah satunya grafik W. Grafik W itu kalau harus disajikannya itu dalam bentuk persentase ya. Harus dalam bentuk persentase. Tapi totalnya harus 100%. Kalau ini kan nilainya sudah lebih dari 200%. Jadi kalau di total ini tidak 100%. Ini kesalahan mendasar dari pembuatan infografik ini. Ya, terus kemudian yang berikutnya itu adalah gambaran yang ini nih. Kalau ini itu kira-kira persoalan yang paling besar itu ada di mana? Ada yang tahu tidak? Silakan teman-teman. Silakan. Ada yang tahu kritis. tidak? Nih, kalau biar kita sama-sama belajar ya. Oh, ternyata kalau bikin infografik itu harus sedetail itu ya. Kita mesti harus cross check, kita mesti harus ini benar nggak penggambarannya. Kira-kira ada di mana? Silakan bisa disampaikan. Sepertinya lebih dominan di judulnya, Pak. Lebih dominan di judulnya. Nah, gini, salah satu infografik itu tidak semata-mata dari sisi visual ya, dari sisi visual atau dari sisi informasinya itu juga harus dicek juga. Contoh kasus misalnya nih, kita ngelihat misalnya dari angka 1 ke angka 2, berarti kita lihat informasi yang ada di bawahnya tuh. Informasi yang ada di bawahnya itu kan dari Atlanta ke Baltimore ya. Jadi durasi perjalanannya itu adalah 1 jam, 1,5 jam. Itu betul ya, karena pendek ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah dari Baltimore ke London. Dari Baltimore ke London. Kira-kira yang nomor 3, Inggris itu letaknya benar nggak di angka yang 3 itu? Inggris. Benar nggak, Pak salah? Yang 3 itu. Salah, Pak. Salah. Jadi Inggris itu agak ke atas ya. Jadi Inggris itu agak ke atas. Jadi kalau ini itu sudah masuk ke Spanyol. Di bawah nih. Ya Spanyol ya. Jadi hal-hal seperti itu harus teman-teman ini ya, harus teman-teman perhatikan ya dalam proses menyajikan grafik ya, dalam proses menyajikan infografik. Nah, kalau ini lebih ke penyajian teksnya sih. Kalau yang ini lebih ke penyajian teksnya yang kurang adanya kontras antara judul, kemudian antara lead, kemudian antara caption gitu ya. Jadi seolah-olah itu semuanya itu saling menguatkan ya, terlalu menguatkan ya. Jadi ini seolah-olah ini sebagai headline, ini seolah-olah ini sebagai headline gitu ya. Jadi tidak ada kontras yang baik untuk kasus ini. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya itu adalah berkaitan dengan infografik lagi, berkaitan dengan informasi apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai infografik. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat pekerjaan, tolong dong membuat infografik gitu ya. Tapi infografik informasi yang kalian dapatkan itu adalah berupa naskah novel gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak dijadikan infografik? Novel gitu ya. Bisa nggak? Jadi kalau misalnya kita menerima naskah terus kemudian yang sebenarnya bukan merupakan informasi untuk infografik, jatuhnya itu adalah kita hanya memberikan ilustrasi, ya. Ilustrasi pada naskah, jadi bukan sebagai sebuah infografik. Jadi kalau ingin teman-teman membuat infografik itu harus tahu terlebih dahulu tipe informasi apa yang sebenarnya yang bisa dijadikan sebuah infografik. Di antaranya itu adalah informasi yang bentuknya itu spasial. Jadi
Ini berkaitannya dengan misalnya lokasi dan ruang. Lokasi dan ruang. Makanya biasanya kalau infografik yang berkaitan dengan lokasi dan ruang itu penggambaran itu lebih mudah. Karena apa? Karena kita bisa sajikannya itu dalam bentuk peta, dalam bentuk denah gitu ya. Itu merupakan salah satu bentuk infografik yang disajikannya itu informasi spasial ya. Jadi bentuk penyajiannya itu dalam bentuk peta, dalam bentuk denah, kira-kira seperti itu. Itu kalau misalnya berkaitan dengan tipe informasi yang spasial. Nah, terus ini contohnya, ini sama ya. Ini berkaitan dengan ruang yang bagannya juga seperti itu, ini sama. Ini juga sama, ya. Ini bentuknya itu adalah spasial. Nah, terus kemudian yang kedua, ya tipe informasi yang kedua itu adalah tipe informasi yang menggambarkan chronological information. Nah, chronological information itu apa sih? Ya biasanya menggambarkan posisi berurutan lah ya. Biasanya dalam rentang waktu. Bisa itu rentang waktunya tahun, bisa rentang waktunya hari, bisa rentang waktunya jam, bisa rentang waktunya menit, gitu ya. Ini merupakan tipe informasi yang menggambarkan posisi berurutan. Nah, chronological information ini biasanya penggambarannya itu adalah bentuk timeline ya. Jadi informasi biasanya yang menggambarkan sejarah. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya yang suka jalan-jalan misalnya ke museum, biasanya di museum itu kan ada sejarah ya, ada sejarah yang digambarkan di dinding gitu ya. Misalnya kalau misalnya kita jalan-jalan ke Ambarawa lah ya misalnya. Di situ itu digambarkan dari ujung ke ujung itu sejarah perkeretaapian Indonesia ya sampai dari dulu sampai sekarang gitu ya. Itu salah satu bentuk penggambaran infografik dalam bentuk timeline, dalam bentuk timeline. Nah, terus kemudian penggambaran yang lainnya itu adalah dalam bentuk proses. Dalam bentuk proses, misalnya proses bagaimana, misalnya kalau kayak Koran Tempo itu pernah menyajikan pas kecelakaan apa ya, kecelakaan pesawat itu menggambarkan proses dari awal landing sampai kecelakaan waktunya sampai proses jatuh ke lautnya gitu ya. Itu kan penggambaran proses ya. Itu merupakan chronological information. Nah, terus kemudian yang berikutnya ini salah satu bentuk ya. Kalau kita lihat di dinding ya, ini salah satu bentuk dari infografik yang informasi yang disajikan dalam bentuk kronologikal. Ya, kronologikal. Nah, terus kemudian Ya, mohon maaf teman-teman, mungkin barangkali ada kendala di Mas Sulis. Sebentar, saya coba cek beliau. Teman-teman sambil menunggu info Mas Sulis, kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di kolom chat ya. tertutup ya Mas ya? Udah, Terclose oke. ya? Oh, Oke. Udah. Ya, okay. Maaf ya. Oke, yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan bagaimana sih caranya kita mengkomunikasikan sebuah infografik. Jadi kalau misalnya kita mengkomunikasikan sebuah infografik itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya nanti yang akan saya ajarkan sedikit ya, dasar-dasar bagaimana caranya kita menyajikan informasi itu dalam bentuk motion. Nah, saya harapkan nanti teman-teman di sini itu sudah menginstal aplikasi itu namanya Adobe After Effects ya. Jadi Adobe After Effects itu merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat infografik dalam bentuk motion ya. Jadi cara mengkomunikasikan infografik itu ada banyak ya. Jadi mulai ada 3 ya. Yang pertama itu adalah static atau artinya itu tidak bergerak. Jadi kalau tidak bergerak itu apa yang maksud dengan tidak bergerak ya? Contohnya yang teman-teman lihat di di billboard yang bukan LED gitu ya, atau di majalah atau di surat kabar itu kan bentuknya kan statik ya. Kecuali kalau misalnya majalah atau korannya Harry Potter ya mungkin ya. Kita bisa lihat
meskipun dia koran tapi fotonya tetap bergerak gitu ya. Jadi kalau kalau di Harry Potter di film kan kayak gitu ya. Nggak ada gitu ya. Belum ada. Ada mungkin sekarang sudah ditemukan jenis kertas yang bisa buat seperti itu sih sudah ada. Tapi sampai sekarang belum pernah melihat saya. Nah, terus kemudian yang kedua itu cara mengkomunikasikan kedua itu adalah mengkomunikasikannya itu dalam bentuk motion. Dalam bentuk motion. Nah, ini biasanya kalau dalam bentuk motion ini apa namanya? menggunakan aplikasinya macam-macam ya. Bisa teman-teman bisa menggunakan apa namanya Adobe After Effects, bisa menggunakan Motion X, banyak lah ya. Banyak sekali yang bisa nanti teman-teman manfaatkan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah interaktif. Yang dimaksud dengan interaktif itu seperti apa sih? Jadi kalau misalnya infografik yang penyajiannya interaktif itu butuh interaksi dengan pembaca. Misalnya kalau misalnya teman-teman membuat ini ya, apa namanya, mencari informasi di web gitu ya. Berarti kan teman-teman harus klik dulu kan. Klik, terus kemudian baru muncul informasi. Klik, baru muncul informasi, dan seterusnya. Itu merupakan salah satu cara bagaimana caranya kita mengkomunikasikan infografik. Jadi mulai dari statik, kemudian motion, kemudian interaktif. Nah, sekarang kita bicara masalah perangkat ya. Perangkat untuk membuat infografik. Sebenarnya apa sih yang harus kita Ya, sambil menunggu. ini bisa diterapkan Oke. untuk satu atau dua pekerjaan ya. Yang dimaksud satu atau dua pekerjaan itu satu adalah untuk infografik statis, kalau untuk infografik motion maupun interaktif dia hanya dipergunakan itu sebagai aset. Nah, ini contohnya yang bisa digunakan dengan menggunakan Adobe Illustrator. Ini contoh visualnya ya, visualnya dengan menggunakan Adobe Illustrator. Ini juga sama, masih menggunakan Adobe Illustrator atau software-software yang sebelumnya. Nah, terus kemudian yang kemudiannya kedua itu adalah foto editing software ya, atau foto manipulating software. Biasanya itu diwakili oleh bisa menggunakan Adobe Photoshop, bisa menggunakan Painter, bisa menggunakan Photopen, bisa menggunakan Lightroom gitu ya. Ini bisa ya, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini dan banyak lainnya. Jadi tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Nah, ini contohnya ya. Contoh ini yang berupa manipulasi dan ini penerapannya pada infografik ya. Lebih ke painting ya, dalam proses pembuatan ilustrasinya itu lebih ke painting. Ini juga sama, masih dengan menggunakan ini kombinasi antara bagian pertama tadi yang berkaitan dengan illustration software sama painting software termasuk Photoshop di sini. Ini biasanya menggunakan dua aplikasi sekaligus. Nah, terus kemudian penggabungannya itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi ini nih. Jadi kalau bisa teman-teman itu minimal itu harus menguasai tadi salah satunya. Kalau yang pertama boleh Illustrator saja atau freehand saja atau Corel saja. Nah, yang kedua boleh Photoshop aja, boleh Lightroom gitu ya. Untuk yang ketiga ini pilih salah satu. Mau menggunakan InDesign boleh, mau menggunakan QuickExpress boleh gitu ya. Jadi ini penggabungannya itu biasanya untuk tata letaknya itu menggunakan aplikasi ini. Nah, terus kemudian ini salah satunya. Nah, kemudian untuk yang berkaitan dengan motion. Nah, saya harapkan nanti teman-teman sudah menginstal Adobe After Effects-nya karena kita membutuhkan aplikasi itu untuk latihan hari ini. Jadi nanti akan saya jelaskan sedikit-sedikit mengenai Adobe After Effects, terus bagaimana cara kerjanya ya. Kelihatannya aja ruwet sih ya. Kelihatannya ruwet, tapi sebenarnya cara mengerjakannya mudah. Jadi untuk motion dan video itu editing software itu biasanya bisa menggunakan Adobe Premiere, bisa menggunakan Final Cut Pro, bisa menggunakan Master, bisa menggunakan Filmora gitu ya. Untuk video editingnya ya, bisa menggunakan
DaVinci Resolve gitu ya. Bisa kalau untuk motion ya biasanya menggunakan Adobe After Effects ya, atau bisa juga dengan menggunakan Motion X ya, bisa juga menggunakan Motion X. Nah, terus kemudian kalau yang 3D software ini, kalau dalam proses pembuatan infografik itu lebih banyak dipergunakan untuk pembuatan aset. Kalau kebutuhannya itu adalah pembuatan asetnya itu adalah aset 3D. Makanya akan lebih baik itu teman-teman itu menguasai banyak ya, menguasai banyak tool sehingga dalam proses pembuatan infografiknya itu bisa lebih kaya ya, bisa lebih kaya. Nggak tahu ya kalau misalnya di desain di jurusan desain itu mereka belajar semuanya atau tidak gitu ya, saya nggak tahu ya. Nah, terus kemudian ini salah satu contohnya ya, penerapan 3D-nya ya dalam. Nah, ini penerapannya pada infografik. Nah, ini penerapannya pada infografik. Jadi bisa dibuat seperti ini ya dalam ininya ya, hasilnya itu bisa dibuat seperti ini. Ini juga sama penerapannya dalam infografik. Ini juga sama ya, penyajian dalam bentuk 3D. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah interactive software. Jadi kalau tadi 3D sudah, yang mesti harus dikuasai lagi itu apa sih gitu ya. Kalau dulu mungkin kita mesti harus menguasai misalnya Adobe Flash gitu ya untuk membuat interaktif gitu ya. Nah, kalau sekarang Adobe Flash karena sudah discontinue, beralihlah ke Animate gitu ya. Beralihlah ke Animate, bisa jadi misalnya kalau nggak salah ya beralihnya ke Animate. Kalau dulu ada Macromedia Director, kalau sekarang mungkin teman-teman bisa, kalau dulu orang lebih senang belajar HTML5 untuk membuat web gitu ya. HTML5 walaupun sekarang semuanya bisa serba instan ya, bisa menggunakan Elementor, atau bisa menggunakan Adobe, menggunakan Dreamweaver, atau bisa juga menggunakan apa namanya selain Dreamweaver itu yang lebih bagus lagi bisa menggunakan Muse gitu ya. Atau bisa juga menggunakan Adobe XD gitu ya, atau Figma gitu ya teman-teman untuk membuat interaktif infografiknya. Jadi banyak ya, banyak pilihan ya sekarang ya. Jadi teman-teman tuh bisa menggunakan banyak pilihan untuk membuat interaktif infografik. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, karena waktunya tidak memungkinkan saya bagi menjadi 2 sesi ya. Jadi sesi yang pertama sesi teori biar teman-teman paham infografik apa. Ini akan saya jelaskan sedikit aja. Jadi kalau proses membuat infografik itu sebenarnya sepanjang ini nih. Jadi proses mulai dari pemilihan tema, terus kemudian sketsa, pencarian data, terus pembuatan ilustrasi, tahapan mendesain, terus bagaimana ke sumber gitu ya. Itu sedetail ini sih sebenarnya. Dan ini terlihat pada ini. Saya bisa cerita karena saya ikut mengerjakan ya. Bukan ikut mengerjakan. Ya, saya yang mengerjakan dari awal sampai ke tahapan penulisan. Jadi ini saya bisa cerita karena saya terlibat langsung dalam proses pembuatan infografik ini. Jadi tema utamanya itu adalah seorang atlet tinju, ya, seorang atlet tinju. Dulu itu setiap malam itu ada pertandingan tinju di SCTI. Nah, pada saat kejadian tidak ada satupun reporter yang meliput kejadian ini. Sementara besok harus terbit ya, besok harus terbit. Nah, media kita itu terbitnya itu di hari setelahnya. Kalau misalnya disajikan dalam bentuk tulisan, berarti informasinya itu jadi tidak menarik karena sudah didahului oleh koran harian ya. Dulu internet nggak seperti sekarang ya, atau smartphone tidak seperti sekarang. Smartphone, jadi informasinya itu masih mengandalkan di media cetak ya, masih mengandalkan di media cetak. Akhirnya redaksi memutuskan bahwa supaya tampilannya tetap segar dan informasinya tetap menarik, akhirnya disajikannya itu dalam bentuk infografik. Hanya saja celakanya itu seperti yang tadi saya sebutkan, tidak ada satupun reporter yang meliput kejadian ini. Jadi mau tidak mau, saya sebagai seorang infografer, saya harus pertama cari informasi secara literasi ya, cari di di internet gitu ya. Kemudian baca literasi berupa buku gitu ya.
Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan informasi tentang cedera kepala. Nah, dari cedera kepala, dari informasi-informasi itu, kemudian saya punya bekal untuk wawancara ke dokter. Jadi saya datang ke RSCM UI, gitu ya, datang ke RSCM UI untuk cari informasi tentang cedera kepala. Nah, dari RSCM UI kemudian datang lagi ke UKI, ya, ke rumah sakit UKI ya. Jadi datang lagi ke rumah sakit UKI. Kebetulan profesor atau dokter yang mengoperasi ini gitu ya, dia sedang prakteknya itu di apa namanya, di rumah sakit UKI ya, Cawang ya. Jadi habis dari Rawamangun itu pergi ke Cawang tuh untuk cari informasi dan wawancara dengan dokternya. Jadi yang teman-teman lihat itu adalah yang dilihat di sini itu adalah informasi yang tidak ada di media mainstream. Jadi ini benar-benar eksklusif karena wawancara langsung dengan dokter yang mengoperasi. Terus kemudian kalau kita lihat ini merupakan hasil CT scan dari almarhum ya. Jadi ini hasil CT scan dari almarhum. Jadi dari hasil CT scan itu ternyata di dalam kepalanya ya, di dalam otaknya itu dia terdapat darah sebanyak hampir 250 cc. Makanya tidak terselamatkan. Jadi saya jadi tahu ini lapisan tengkorak itu apa saja. Ini kalau misalnya tidak baca literasi nih seorang desainer itu nggak bisa nih menggambarkan tengkorak itu apa lapisannya gitu ya pada kepala gitu ya. Nggak akan bisa. Termasuk lapisan otak yang apa yang dimaksud dengan ventricle kayak gitu. Seorang desainer itu harus sampai seperti itu. Seorang desainer itu harus sampai seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di sini misalnya, kalau kita lihat di sini nih, ini di ventricle-nya itu sudah geser ya, bukan simetris lagi, udah geser ke samping karena pukulan. Nah, itu dari sisi informasi secara medik ya. Nah, secara kejadian bagaimana? Kan tidak ada penggambar, tidak ada foto. Akhirnya habis dari UKI itu saya ke Kebon Jeruk karena RCTI di Kebon Jeruk kan. Nah, di Kebon Jeruk itu adalah melakukan proses grabbing video. Jadi yang kita lihat di sini itu adalah detik-detik akhir pertarungan ya si Antonius Mose ini ketika dipukul jatuh di ronde ke-8. Jadi ini betul-betul seperti itu ya penggambaran infografik itu kira-kira seperti itu. Ini hal yang sama itu juga berlaku pada ini ya. Ini sama, jadi ini menggambarkan ketika di pit stop itu seperti apa sih pada saat pengisian bahan bakar, siapa saja yang terlibat. Nah ini juga pengerjaannya agak sulit gitu ya. Jadi saya butuh waktu hampir 1 minggu, lebih 1 minggunya itu karena apa? Karena saya harus menggambar mobilnya ini satu persatu ya. Jadi kalau mobilnya ini diperbesar gitu ya, mobil ini diperbesar itu detailnya itu sama dengan ini nih, sama dengan mobil Ferrari ini. Ini bikin ilustrasinya itu dengan menggunakan Adobe Illustrator, Nah, sama masing-masing mobil itu gambarnya itu mungkin sekitar 4 sampai 5 6 jam lah ya satu mobil gitu ya. Jadi butuh waktu lama termasuk cari informasinya karena ini merupakan rangkuman dari satu majalah namanya Eurobusiness ya. Namanya Eurobusiness. Bagaimana Shell harus membayar misalnya gini, Marlboro itu harus membayar 761 miliar ya untuk hanya masang logo Marlboro di apa namanya? Di mobil Ferrari. Terus kemudian Shell harus membayar 264 miliar gitu ya untuk hanya memasang logo seperti itu. Makanya disebut dengan namanya iklan di kecepatan 300 km per jam itu seperti itu. Ya, karena waktunya tidak cukup gitu ya. Ini sebenarnya ada banyak slide gitu ya. Saya lanjutkan lagi aja langsung kira-kira penggambaran infografiknya seperti itu biar cepat aja. Ini ada namanya sudut pandang dalam pembuatan ilustrasi untuk infografik. Jadi kadang-kadang dalam proses penyajian ilustrasinya itu bisa dilakukan dengan dalam bentuk perspektif. Kalau teman-teman dari desain itu pasti paham tentang one vanishing point, terus kemudian two vanishing point, three vanishing point. Kemudian ada juga penyajiannya itu dalam bentuk isometrik ya. Ini penyajian infografik yang disajikan itu dalam bentuk isometrik. Ya, ini kira-kira seperti ini. Oke. Ini
saya ini kita lanjutkan ke sesi yang kedua ya Mas Hendro ya. Sesi yang kedua itu bagaimana caranya menyajikan infografiknya itu dalam bentuk motion ya. Ya, ke sesi praktik. Wah, Oke. nggak terasa setengah jam lagi, Mas Luis. Ya oke. Kita lanjutkan ke ini ya, infografik motion ya. Jadi dalam proses menyajikan infografik motion, di sini saya akan mengajarkan teman-teman itu bagaimana caranya kita memahami Adobe After Effects ya. Jadi mempelajari Adobe After Effects itu sangat mudah ya. Di sini saya biasanya saya selalu mencantumkan langkah ya di samping. Jadi langkahnya ini supaya teman-teman itu nanti paham ya, teman-teman itu paham tentang apa itu Adobe After Effects. Jadi kalau misalnya kita mempelajari Adobe After Effects itu yang mesti harus dipahami itu pasti berkaitan dengan membuka Adobe After Effects ya pasti ya. Nah ini tidak perlu saya ajarkan lah. Nah kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan tampilan Adobe After Effects. Jadi kalau kita lihat tampilan Adobe After Effects ya kira-kira seperti ini nih. Ini tampilan Adobe After Effects. Kelihatannya rumit ya, kelihatannya aja. Jadi ini hanya terlihat rumit saja. Tapi sebenarnya ini dibuat dengan sangat-sangat sederhana. Jadi kalau Adobe After Effects itu dia memiliki 3 bagian. Jadi yang pertama itu adalah project. Jadi project itu apa sih? Ini yang sebelah kiri ini namanya project. Jadi project itu berisi aset. Jadi yang namanya project itu berisi aset yang diperlukan untuk apa namanya? Ya maaf nih ya, saya geser dulu ya. Jadi yang namanya project itu adalah aset yang dibutuhkan untuk membuat video motion atau motion graphic. Jadi Adobe After Effects itu kayak yang namanya aset itu yang diperlukan untuk motion graphic. Kemudian yang kedua itu adalah komposisi. Komposisi itu istilahnya itu adalah panggungnya ya. Kalau aset itu kalau dianalogikan itu sebagai artis atau aktor gitu ya. Kalau komposisi itu adalah berupa panggungnya. Panggungnya. Jadi artis atau aktornya itu tidak akan tampil kalau tidak ada panggung. Kira-kira seperti itu. Ini komposisi namanya. Kita sebut ini komposisi. Kemudian yang ketiga itu adalah timeline. Timeline itu adalah tempat si sutradaranya itu menyuruh aktornya itu melakukan apa di panggung. Jadi analoginya itu seperti itu aja. Jadi ada 3 hal. Pertama itu adalah project, panggung, kemudian ada timeline. Timeline itu ya kita ya sebagai sutradara bagaimana menyuruh si asetnya itu apa namanya si asetnya itu bekerja ya. Kira-kira seperti itu. Ini berkaitan dengan 3 aspek dalam tampilan Adobe After Effects. Nah, terus kemudian asetnya itu terdiri dari apa saja sih? Ada aset ilustrasi, aset ilustrasinya itu dari atau aktornya itu dari mana aja gitu ya. Kita ngomongin aktor ya. Kalau aset kan biasanya mungkin orang tidak terbiasa dengar kata aset gitu ya. Kalau aktor atau artisnya itu dari mana aja? Oh, bisa dari Adobe Illustrator, bisa dari Photoshop, bisa dari Premiere atau dari hardware kamera gitu ya. Bisa berupa aset animasi. Kalau aset animasi itu bisa dari Blender, dari Maya atau dari Cinema 4D, dari 3D Studio Max dan lain-lain. Bisa juga dari aset suara ya. Aset suaranya itu bisa dari apa namanya? MP3, MP4 gitu. MP3 bisa ya, MP3 gitu ya. Kemudian bisa dari Adobe Audition gitu ya. Macam-macam lah ya formatnya. Itu merupakan aset-asetnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan aset yang dari aset animasi berupa aset dari Adobe Illustrator. Jadi aset dari Adobe Illustrator itu kira-kira seperti ini. Ini salah satu bentuk aset dari Adobe Illustrator ya. Berupa icon. Ini merupakan aset dari Adobe Illustrator. Jadi dibuatnya itu dari Adobe Illustrator dulu. Nah, setelah dari Adobe Illustrator, kemudian kita simpan ya. Misalnya kita bikin ada berapa aset nih, kita anggap ini sebagai aset tunggal ya. Kita anggap ini sebagai aset tunggal. Jadi aset-aset dari Adobe Illustrator itu kita sebut itu sebagai aset tunggal dulu ya.
Karena mungkin ada aset yang bentuknya itu aset tidak tunggal ya, atau aset ganda ya. Nah, itu cara pengerjaannya itu berbeda. Ini kita sebut ini ada aset tunggal. Jadi aset tunggalnya misalnya kita bikin aset tunggalnya itu ada 3 ya, icon gitu ya. Berarti prosesnya itu di After Effects itu kita tinggal tahapannya itu adalah tahapan mengimport aset tunggal yang ada dari Adobe Illustrator. Cara mengimportnya juga gampang. Kira-kira seperti ini nih tahapan mengimportnya. Jadi kita pilih menu buka Adobe After Effects, pilih menu atau akses menu file, kemudian import, kemudian file gitu ya. Nah, dari sini icon-iconnya itu kita aktifkan semuanya nih yang dari Adobe Illustrator. Dari Adobe Illustrator, ya, kemudian import S-nya adalah sebagai footage, karena dia merupakan aset tunggal ya. Jadi kalau asetnya itu satuan itu footage. Kemudian di sini kalau ada opsi-opsi yang berkaitan dengan sequence gitu ya, ada opsi-opsi yang berkaitan dengan sequence, itu jangan diaktifkan kalau misalnya itu bukan asetnya itu hasil render dari aplikasi 3D. Ya, kalau bukan hasil render dari aplikasi 3D. Jadi ini yang kita import itu adalah aset tunggal dulu ya, kemudian open. Nah, gitu. Nah, nanti secara otomatis dia akan masuk di sini nih. Masuk ke dalam project atau masuk ke dalam backstage-nya lah ya. Dia akan masuk ke dalam backstage-nya. Ini berkaitan dengan tahapan mengimport. Mengimport asetnya itu adalah aset tunggal. Nah, sekarang mengimport berupa sequence itu bagaimana? Prosesnya sama. Jadi saya sudah siapkan di folder yang saya kirimkan ke Mas Hendro ya, Mas Hendro ya. Nanti kita kirimkan, Mas. Ya, oke. Jadi nanti rekamannya kan dikasih ini kan ya, Mas? Ya, termasuk material materialnya. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu kalau misalnya asetnya itu adalah aset sequence. Jadi saya membuat modeling dengan menggunakan Blender, kemudian dianimasikan sederhana gitu ya, dianimasikan sederhana. Kemudian saya render. Bentuknya itu adalah file banyak nih. Bentuknya itu adalah file banyak. File banyaknya itu seperti apa sih? Kita lihat ya, misalnya di project, saya ambil misalnya ya. Ini ya. Oke, kita lihat di sini sequence. Jadi ini merupakan hasil render dari program Blender ya, program 3D. Program 3D, jadi ada dari 1 sampai ke 120. Ya, 1 sampai 120. Ini merupakan hasil render ya, 1 sampai 120. Nah, hasil render ini itu kalau diimport di After Effects itu adalah berupa asetnya itu adalah aset yang bentuknya itu adalah sequence. Nah, cara mengimportnya beda ya. Kalau tadi import S-nya itu adalah footage. Nah, kalau misalnya kita import yang bentuknya sequence itu sama ya, file, import file, terus kemudian sequence, kita ambil salah satu, diaktifkan seperti ini. Nah, di sini PNG sequence-nya itu harus dicentang atau diaktifkan. Harus diaktifkan, kemudian open. Klik. Nah, kita sudah dapatkan ini satu aset berupa asetnya itu adalah aset sequence. Jadi ini sudah bentuknya itu sudah bentuk animasi. Itu proses bagaimana caranya kita menyiapkan aset pada project. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah membuat komposisi yang tadi saya sebutkan. Ini kan aset yang ada di panggung ya. Ya, aset-aset yang di panggung ini nih ya. Ya, yang ada di backstage. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat panggungnya? Ini masih posisinya di belakang backstage nih. Bagaimana cara kita membuat panggungnya? Nah, cara membuat panggungnya itu teman-teman itu tinggal akses menu composition, new composition gitu misalnya. Composition, new composition, kemudian diberi nama misalnya infographic misalnya, infographic gitu ya. Kemudian ukuran panggungnya berapa misalnya, saya gunakan ukuran panggungnya itu 1080 29,97 presetnya. Kemudian ada durasi panggungnya itu, durasinya di panggung itu berapa lama gitu ya. Misalnya saya sebutkan di sini misalnya 10 detik ya, 10 detik atau 5 detik gitu ya, 5 detik gitu. 0,5 detik kita butuhnya misalnya.
5 detik, background color-nya warna putih, kemudian di OK. Nah, ini proses bagaimana caranya kita membuat panggungnya itu seperti itu. Ini tahapannya, jadi isi komposisi, isi preset, isi durasi, background color-nya itu diganti warna apa. Nah, kemudian bagaimana caranya kita memasukkan aset ke dalam komposisi, ke dalam panggung. Jadi proses memasukkan aset yang tadinya dari ilustrator ke dalam panggung itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu misalnya bisa ditarik nih ya, dari project ke dalam layar seperti ini ya. Kalau muncul seperti ini caps lock-nya jangan dinyalakan ya. Seperti ini gitu ya. Seperti ini juga sama. Nah, itu proses memasukkan aset ke dalam layar ya, ke dalam panggung ya. Bisa juga langsung ditarik ke dalam timeline. Ini yang di bawah ini namanya timeline. Jadi ini tarik aja nih. 1, 2, 3 gitu. Tarik ke dalam. Nah, ini secara otomatis itu biasanya dia ada di tengah. Secara otomatis ada di tengah. Ini proses bagaimana caranya memasukkan aset. Ini juga sama nih, termasuk aset sequence yang tadi. Ini ditarik ke dalam karena ini posisinya di apa namanya? Posisinya di background. Ini saya letakkan di bawah ya. Ini sama persis seperti kita menggunakan Illustrator atau Photoshop ya. Bentuknya itu kayak layer. Jadi yang layers yang ada pada timeline ini menentukan posisi depan dan belakang objek. Nah, kita bisa lihat seperti ini nih. Nah, ini merupakan animasi yang dikerjakan dengan menggunakan apa namanya Blender ya, dengan menggunakan Blender ya. Bentuknya looping rotate aja. Ini bentuknya itu adalah looping rotate aja. Ini contohnya. Nah, sementara ini merupakan aset yang disajikan yang dibuat dengan menggunakan apa namanya Adobe Illustrator. Nah, fungsinya dari Adobe After Effects ini untuk apa misalnya? Kalau misalnya teman-teman menyajikannya dalam bentuk motion, berarti biasanya itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu misalnya. Menjelaskan sesuatu misalnya ya. Ini furniture, berarti kita buka ya. Jadi saya sudah buat teks kecil. Ini tentang natural wax. Jadi teman-teman itu tinggal bikin aja nih, misalnya, oh ternyata apa namanya natural wax itu dipergunakan untuk pelumas kayu gitu ya. Jadi ini nanti ini kita buat area teks di sini sama seperti di Illustrator atau di Photoshop kita buat teks di sini seperti ini ya, pelumas kayu gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya saya buat lagi untuk pembuatan material lilin misalnya. Nah, ini saya copy ya, kemudian ini saya tarik di sini, ini untuk lilin gitu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu dipergunakan untuk furniture gitu ya. Furniture, ini saya copy, ini saya tarik ke sini. Dah. Belum ya. Saya copy, paste. Ya. Oke. Jadi dari sisi desain itu kita harus bisa mengira-ngira proses desainnya itu seperti apa dulu ya. Jadi proses desainnya itu seperti apa dulu supaya ketika kita sajikan dalam bentuk motion hasilnya itu tetap baik gitu. Termasuk ini ya. Dalam proses membuat desain kan mungkin teman-teman udah tahu ya masalah misalnya prinsip-prinsip tipografi misalnya ada emphasize with size gitu ya. Ada emphasize with weight gitu ya. Kalau lihat di sini kan ini tidak ada emphasis ya, tidak ada penekanan ya. Jadi kalau misalnya dalam tipografi itu kita tentukan di sini misalnya ini ukuran hurufnya lebih besar ya, ditarik gitu kan. Ukurannya terus kemudian menggunakan black gitu. Ini juga sama gitu ya. Ini lebih besar ya di berikutnya ya. Ini lebih besar menggunakan black gitu ya, 38 misalnya atau 48 lah ya. 36 terus menggunakan yang black gitu ya. Kira-kira seperti ini. Terus kemudian ini juga sama. Jadi sudah terlihat
ada perbedaan antara judul dengan keterangan. Nah, dalam infografik itu seperti itu. 36, terus kemudian kita buat ini dengan menggunakan flag. Nah, nah ini proses bagaimana caranya kita menyajikan teksnya. Nah, terus bagaimana caranya kita menganimasikan teksnya? Nah, cara menganimasikan teksnya itu adalah dengan cara kita gunakan yang instan dulu aja, misalnya. Yang dimaksud dengan yang instan itu yang mana cara menganimasikan teks? Kita masuk ke bawah aja nih. Langsung ke bawah aja karena takut waktunya tidak cukup. Jadi kalau misalnya untuk yang kita kerjakan itu adalah teks panjang tadi ya. Jadi untuk membuat teks panjang itu kita membuat area, aktifkan teks pada timeline ya. Kemudian pilih menu window effect and preset. Jadi kita pilih ini nih. Window, kemudian effect and preset misalnya. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Ini kan ada berbagai macam efek dan preset yang bisa teman-teman manfaatkan untuk membuat animasi. Contohnya apa saja misalnya? Contohnya kita buka kontainer animation preset misalnya. Kita buka kontainer animation preset seperti ini. Setelah membuka kontainer animation preset, kemudian buka kontainer text, gitu kan? Kita buka kontainer text, gitu ya. Mengerjakannya gampang. Tinggal kemudian kita buka animate in, nih ya. Buka animate in, gitu kan? Kita buka animate in, nih. Di sini ada namanya animate in, nih. Kita buka animate in. Buka animate in. Nah, selanjutnya pindahkan current time indicator ke detik ke 0. Jadi ini kita pindahkan ke detik ke 0 nih. Ini kita pindahkan. Namanya ini menentukan animasi awal dan animasi akhir. Jadi yang namanya current time indicator ini itu menentukan animasi, titik animasi awal dan titik animasi akhir. Jadi tinggal aja misalnya ini saya aktifkan semuanya gitu ya, atau satu-satu boleh ya. Jadi buka kontainer animate in, pindahkan current time indicator ke detik ke 0 misalnya. Nah, di sini tarik salah satu efek ke dalam teks. Nih, misalnya ini. Misalnya pakai slow fade on ya. Misalnya slow fade on gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini itu kan ada efek namanya efek slow fade on. Nah, ini seperti ini. Ini namanya efeknya itu adalah efek slow fade on. Jadi ini cukup dimasukkan ke dalam teks saja nih. Ini saya tarik ke sini, sudah selesai. Ini saya tarik ke sini, sudah selesai. Ini saya tarik ke sini, sudah selesai. Jadi animasinya itu adalah teksnya itu munculnya pelan-pelan tuh. Nah, gitu. Nah, jadi menjelaskan tentang fungsi dari natural wax itu seperti apa. Jadi ini dalam proses infografik ya, berkaitan dengan penjelasan gambar ya, penjelasan gambar. Nah, terus kemudian yang berikutnya, kalau ini kan munculnya secara bersamaan ya, bisa nggak munculnya beda-beda, yang mana duluan misalnya? Oh, saya kepenginnya yang muncul itu adalah memoles dulu nih, yang ini. Ini muncul duluan. Kalau ini muncul duluan, berarti barnya itu posisinya itu dia ada di sebelah paling kiri. Kalau ini muncul belakangan, berarti ini barnya itu harus digeser ke kanan barnya. Ini juga sama nih, lebih ke kanan boleh ya. Ini juga sama, harus lebih digeser ke kanan. Sehingga pada saat menjelaskan sebuah gambarnya, itu adalah munculnya itu satu persatu. 1, 2, 3. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kalau misalnya dari sisi kemunculan ya, dari sisi kemunculan gambar ya, dari sisi kemunculan gambar. Nah, gitu. Nah, terus kemudian bagaimana caranya kita misalnya ya, kita kepengen menganimasikan icon. Ini kan ikonnya kan sudah dibuat seperti ini ya, ikonnya ya. Ikonnya sudah dibuat, terus kemudian kita ingin menganimasikan ikonnya. Nah, icon ini atau aset yang ada di After Effects itu dia memiliki kemampuan dasar. Jadi kemampuan dasarnya itu bisa macam-macam nih.
Ini saya jelaskan bagaimana caranya kita menganimasikan aset. Jadi kalau misalnya kita mau menganimasikan bentuknya skala itu bagaimana sih? Gitu ya. Kita mau menganimasikan aset berupa skala misalnya. Ini saya tutup, terus kemudian pertama yang harus dilakukan itu adalah aktifkan aset pada timeline. Aset yang mana nih? Mulai dari yang furniture dulu. Berarti kita buka yang furniture paling atas berarti ya. Ini furniture dulu. Nah, furniture-nya ini saya aktifkan nih pada timeline. Kemudian kita buka kontainernya. Ini ada tanda segitiga ini kita buka. Setelah dibuka itu ada kontainer transform gitu ya. Setelah kita buka itu ada kontainer transform, kemudian kita buka lagi kontainer transform gitu ya. Setelah dibuka kontainer transformnya itu pindahkan current time indikator ke detik ke 0. Karena mulainya itu dari detik ke 0. Ya kan? Dari detik ke 0. Kemudian berikutnya itu adalah klik tombol jam ya. Kita sebut ini aja nih jam ya, atau time varies stopwatch lah ya. Jadi ini pada skala nih, di skala. Nah, nanti di sini akan muncul titik nih, atau disebut dengan istilah namanya keyframe, atau disebut dengan istilah namanya keyframe. Nah, fungsi titik ini adalah untuk titik awal ini itu adalah sebagai titik awal animasi. Nah, titik ini memiliki nilai. Untuk mendapatkan animasi itu dia harus memiliki nilai yang berbeda, harus minimal ada 2 titik. Ini kan kita baru buat 1 titik. Titik yang pertama nilai skalanya itu 0. Berarti tidak kelihatan nih objeknya. Kemudian kita bikin titik kedua. Titik kedua, pindahkan ke detik kedua. Nah, nilainya itu kita gantikan tadinya 0. Kita ganti menjadi 100. Jadi animasinya itu adalah dari tidak kelihatan menjadi kelihatan seperti ini misalnya bentuknya. Nah, kira-kira seperti itu. Hal yang sama itu juga berlaku pada icon yang lain misalnya. Kita buka kontainernya, buka transform, pindahkan current time indikator ke detik ke 0, skalanya kita ganti titik pertama nilainya 0, atau sebut keyframe ya. Titik keduanya itu kita beri 100. Gitu. Kita beri 100 sehingga animasinya itu adalah seperti ini ya. Nah, gitu. Ini juga sama, yang berikutnya sama, kita buka transform, kita pindahkan ke titik pertama, skala, nilainya 0, titik pertama, kemudian titik kedua itu adalah nilainya kita ganti ke 100. Ya. Nah, ini berkaitan dengan proses menyajikan animasi. Tinggal waktunya ya, waktunya kita geser. Kan biar munculnya nggak bareng-bareng. Ini kita geser, ini kita geser. Sesuai dengan informasinya. Kita geser. Jadi animasinya itu munculnya itu tidak bersamaan. Memoles furniture, material pembuat lilin, pelumas kayu, dan sebagainya. Itu dari sisi animasi dasar ya. Sebenarnya banyak yang harus dipelajari untuk belajar apa. Kalau di kampus sih biasanya kalau belajar motion graphic itu 1 semester ya. Kita belajar cuma setengah jam ya. Jadi agak cukup lah. Tapi paling tidak saya jelaskan gambarannya itu seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan supaya animasinya itu tidak jenuh, gimana caranya? Jadi animasinya ini kan terlihat monoton ya, monoton karena gerakannya itu sama. Gerakannya itu terlihat kecepatannya sama. Nah, di sini ada namanya pengaturan speed graph namanya, supaya animasinya itu terlihat kecepatannya itu tidak sama. Jadi caranya itu bagaimana? Caranya itu kita jaring keyframe-nya nih. Ini kan keyframe nih. Ini kita buka kan dia memiliki ada keyframe kan. Nah, keyframe-nya itu kita jaring seperti ini nih, kita jaring. Jadi ini aktif 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita jaring. Kemudian klik kanan pada salah satu keyframe atau pada salah satu titik. Pas tepat ya, klik kanan, pilih menu keyframe asisten, kemudian easy ease. Nah, seperti itu, easy ease. Nah, setelah di easy ease, kemudian aktifkan grab editor namanya. Ini namanya ada grab editor. Nah, ini grafiknya itu saya aktifkan.
ditarik ke kiri ya. Nih. Grafiknya itu kita tarik ke kiri. Ya, kira-kira seperti inilah. Sehingga kemunculan asetnya itu lebih smooth gitu ya munculnya, lebih smooth. Ya, kira-kira karena waktunya sudah hampir selesai, kira-kira itu aja. Mungkin dari Mas Hendro, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Baik, alhamdulillah Mas Sulis, ini materi yang sangat padat, yang tentunya juga secara garis besar kita nanti akan kirim by email. Tapi memang waktu yang singkat ini mudah-mudahan teman-teman bisa dapat inspirasinya ya. Nah, ini silakan kalau ada ya sepintas ini karena memang waktunya pendek, silakan bisa ditulis di chat atau mungkin angkat tangan, silakan. Yang bertanya, ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Kolom chat boleh berkaitan dengan materi, mungkin ada yang mau bertanya, boleh silakan. Atau malu-malu mau tanya gitu. Bisa ke WhatsApp ke saya atau ke Mas Hendro. Ya, masih udah di Harmoni ada grupnya. Teman-teman. Oke, silakan. Ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Tidak ada. Kalau nggak ada yang bertanya, kita yang akan bertanya, Mas Lis. Nah, ya, silakan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini nantinya ada lagi nggak, Mas, untuk pendalaman materi ini? Silakan aja sih request ke Harmoni ya. Ya, baik. Silakan aja. Baik. Nanti baik. Nanti biar dari trainer Mas Lis yang akan mengatur secara mekanismenya ya, kira-kira semacam itu. Oh, sebentar. Ada pertanyaan Mas Lis? Ya, silakan. Oh ya. Perbedaan footage sequence itu apa ya? Footage dengan sequence. Ya. Dari Muhammad Rifai. Oh, oke. Jadi begini Mas Rifai. Jadi saya akan jelaskan tentang footage sama sequence ya. Jadi kalau misalnya footage ini biasanya setting ini diperuntukkan kalau misalnya kita mengimport satu file satu gambar. Jadi kalau misalnya kita mengimport satu file satu gambar, opsi yang dipilih itu adalah opsi yang footage. Ya, opsi yang dipilih itu adalah opsi footage. Kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya nih ya, Harmoni, kita lihat di sini. Ini kan ada satu file ya, satu file satu gambar ya. Ini adalah ini proses setting importnya itu adalah pilihannya itu adalah yang footage, satu frame ya kita anggapnya. Tetapi kalau yang sequence itu adalah merupakan berupa kumpulan gambar sequence ya, kumpulan gambar yang berurutan yang membentuk animasi. Jadi kalau misalnya kita lihat yang tadi ya, kalau kita lihat yang tadi yang gelas berputar itu ya, yang gelas berputar itu merupakan kumpulan dari 120 gambar untuk mendapatkan durasi 4 detik. Ini merupakan kumpulan nih. Jadi kalau misalnya kita urutkan tuh dia sebenarnya bergerak berputar. Gitu. Nah, supaya dia menjadi satu kesatuan, ya, supaya dia menjadi satu kesatuan, mengimportnya itu harus dengan setting sequence. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini merupakan hasil render ya, hasil render dari aplikasi 3D. Hasil render dari aplikasi 3D. Di sini saya menggunakan Blender ya. Di sini saya menggunakan Blender. Kira-kira itu, Mas Hendro. Ya, Mas Rifai ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tapi kembali lagi bahwa pertemuan yang singkat ini tentunya juga kepingin kita adalah menjadi penasaran, ingin mendalami dunia-dunia kreatif multimedia termasuk infografik. Ya,
keterbatasan waktu dan kita sangat senang banyak mahasiswa, banyak teman-teman, guruku termasuk guru-guru juga yang berpartisipasi mengikuti webinar ini. Ya, oke. Kita berikan aplaus untuk trainer bahwa apa yang disampaikan ini bisa menjadi inspirasi kita. Silahkan di kode aja, nah dia direction silahkan. Nah, ya, oke. Nah, ya. Yang mudah-mudahan ini ya bisa manfaatnya. Baik, ini nanti untuk selanjutnya materi yang ada nanti akan kita kirim by email, termasuk e-sertifikat. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, bahan yang bagus ya. Mungkin kalau mahasiswa ini akan menjadi SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Tapi kalau teman-teman yang mungkin apa ya ingin mendalamin, nanti silahkan aja mengikuti Instagram kami. Kemudian ya kita sudah tuliskan di chat ya. Baik. Oke. Untuk sesi terakhir silakan bisa di on cam, kita akan screenshot untuk dokumentasi kita dan kita juga akan kirim ke teman-teman. Silakan bisa di on cam. Nah, oke. Ya baik. Alhamdulillah. Oke. Ya, ini yang sesi 1 dulu. Oke. Yang 1 dulu. Wah, mantap. Oke. Jadi kita yang sesi 1, 1, 2, 3. Ya, kemudian yang room 2 ya, oke. Oke, ini di on cam. Oke, mantap. 1, 2, 3. Ya. Room 3, oke. 1 lagi. Ya, baik teman-teman, untuk malam ini tim Harmoni terima kasih atas perhatian teman-teman semua bahwa malam ini kita mendapatkan satu ilmu yang bagus ya dari Harmoni. Terus selanjutnya ini mudah-mudahan ke depan bisa teman-teman tetap setia mengikuti Harmoni. Ya, demikian bisa kita sampaikan dari tim Harmoni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit ya. Ya, mau